Maret de mahita sa bukid de nomor 800. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita semuanya sebagai orang percaya dalam melakukan aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Alak na bangunwi tongon iman na mamuji hosongon hubain nuaing. Amai pabotoho kasih tongan mitu akka anakmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah mengucap syukur. Sebagai umat Tuhan yang perlu sekali setiap kita merasakan dalam hidup ini, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita bangun pagi, di saat kita dapat bekerja, ternyata kita akan merasakan tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang kedua, sesungguhnya kehidupan orang percaya harus berpusat pada Kristus, pada Tuhan, pada imannya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup ini harus bersyukur. Sakit, bahkan dalam hal penderitaan susah, apapun yang terjadi, akan bersyukur. Karena orang yang bersyukur melihat dalam hidupnya inilah kesempatan untuk merenungkan, kesempatan melihat segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya juga diingatkan kepada kita supaya orang-orang yang bersandar kepada Tuhan jangan lupa diri. Kita harus menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kesadaran itu akan membawa kita tidak pernah lupa sebagai manusia yang tergantung kepada Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang susah bersyukur karena apa? Karena melihat dalam hidupnya dengan kekuatannya sendiri dia bermegah dalam hidupnya. Sehingga dia sering jatuh dan termasuk ketika ada persoalan dan konflik bisa membawanya kurang memahami dan mungkin juga menyalahkan dan mungkin sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam firman hari ini kita juga diingatkan dengan bersyukur kepada Tuhan, melihat tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita akan membawa kita bersemangat dalam hidup ini. Itu orang yang kurang bersemangat akan mematahkan dirinya. Orang yang kurang bersemangat dia tidak akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak bersemangat lagi akan mematahkan semangatnya untuk masa depannya. Coba kita membayangkan bagaimana orang yang tidak bersemangat lagi tentu tidak bergairah akan menggapai cita-citanya. Malas.
Tapi orang yang selalu bersemangat itu akan melakukan setiap aktivitas hidupnya hanya ketergantungan kepada Tuhan. Maka dia melihat semua dalam rangka hidupnya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Maka dia terus bersemangat dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sebuah tindakan menerima kekuatan dari Tuhan. Maka kalau orang yang bersemangat dan orang yang selalu mengucap syukur, dia akan cerdas. Kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya. Karena di dalam hidupnya selalu bersyukur akan melihat kebaikan bersaudara, kebaikan orang tua, kebaikan anak, kebaikan bersaudara, berkeluarga, kebaikan Tuhan. Maka dia selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, maka tercipta yaitu kecerdasan dalam dirinya. Kecerdasan itu akan membawanya semakin mengagungkan dan semakin melihat kekuatan Tuhan dalam dirinya. Itu bisa kita buktikan. Orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu bersemangat, dia selalu bersyukur, dia akan terlihat lebih canggih dan lebih kuat dan dia lebih bergerak. Wajahnya juga akan lebih terlihat berseri. Tapi orang yang malas, orang yang kecut, orang yang tawar hati, wajahnya akan malos atau wajahnya akan seperti keriput cepat. Keriput kenapa? Karena dia adalah dengan patah semangat. Maka kita diajak Allah bersyukur, bersemangat. Tentu akan dapat berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami hidup bersemangat dan bersyukur. Amin.